Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi psikologi sosial terkait aplikasi psikologi sosial dalam bidang hukum. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 7 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agnes Yunita Simaremare dengan NIM G012004. Dengan rekan-rekan saya ada Anggia Magfira dengan NIM G012017 dan Bayu Mukti dengan NIM G012036. Nah, sebelum masuk ke dalam aplikasinya, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan psikologi sosial dan apa yang dimaksud dengan hukum. Psikologi sosial adalah salah satu cabang dari psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi sosial. Psikologi sosial beranggapan bahwa perilaku manusia senantiasa dikaitkan dan saling berhubungan dengan kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun secara tersirat. Dengan batasan tersebut, maka ruang lingkup psikologi sosial antara lain meliputi persepsi sosial, pemahaman mengenai orang lain dan dampaknya pada perilaku kita, kognisi sosial yaitu berpikir mengenai orang lain, dan lingkungan sosial, sikap yaitu melakukan penilaian mengenai orang lain, identitas sosial yaitu memantapkan jati diri, prasangka dan diskriminasi yaitu memahami penyebabnya dan akibatnya terhadap kelompok tertentu, perilaku prososial yaitu memberi bantuan pada orang lain, kepemimpinan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya, dan perilaku agresif yaitu perilaku yang menyakiti orang lain. Kelahiran psikologi sosial sebagai salah satu cabang psikologi pada tahun 1908 diawali oleh terbitnya dua buku dengan satu judul yang sama yaitu Sosial Psikologi. Hal yang menarik adalah kedua buku dengan judul yang sama itu ditulis oleh dua pakar yang berbeda dan disiplin ilmunya, yakni McDowell, seorang pakar psikologi dari Inggris, dan A.R. Ross, seorang pakar sosiologi dari Amerika. Maka dapat dipahami bila dalam perkembangan psikologi sosial selanjutnya terdapat kedekatan psikologi sosial dan sosiologi. Bahkan kadang-kadang keduanya sulit dipisahkan secara tegas, karena objek materi sosiologi adalah kehidupan sosial manusia dan gejala serta proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan manusia. Sementara psikologi sosial dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku individu sebagaimana dipengaruhi oleh kehadiran individu lain, baik kehadiran nyata, dibayangkan, maupun tidak langsung. Selanjutnya ada pengertian dari hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-qas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian dan peraturan yang berisi norma. M.H. Tirta Atmijaja mengemukakan definisi hukum adalah semua aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Menurut Van Apeldoorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Untuk terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hal tersebut juga berlaku bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masyarakat dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Dalam ilmu hukum, terdapat juga ada gium popular ibi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat, dibutuhkan struktur tatanan atau pemerintahan yang diikat oleh hukum. Menurut Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal yang baik dan menghindari yang jahat. Kaidah-kaidah moral yang akan mendapat pengakuan yang konkret ketika di-backup oleh aturan hukum. Oleh karena itu, keteraturan dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik, yang patuh terhadap aturan hukum yang berkeadilan. Fenomena hukum dan moral menjadi hal yang banyak dibicarakan saat ini. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak diiringi dengan good morality, padahal moralitas sangatlah penting dalam menjalankan kepemimpinan. Apabila moral pemimpinnya baik, maka kekuasaannya akan menyejahterakan. Tapi jika pemimpinnya buruk, maka kekuasaannya dapat menyengsarakan. Dalam hubungan dengan kekuasaan, hukum juga berfungsi sebagai sarana legitimasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, serta pejabat negara dan pemerintahan.
Keabsahan kekuasaan itu dilakukan dengan penetapan landasan hukum bagi kekuasaan itu melalui aturan-aturan hukum. Kemudian, agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan etis. Dari penjelasan mengenai hubungan ketergantungan antara hukum dan kekuasaan, nampak bahwa hukum dan kekuasaan adalah dua dari sisi satu mata uang yang sama, sangat tergantung dari mana hukum dilihat. Pada satu sisi, hukum adalah kekuasaan atau wewenang legal, dan pada sisi lain, hukum adalah aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku para penyelenggara pemerintah dalam lalu lintas sosial. Karakteristik hubungan hukum dengan kekuasaan, terutama dalam konteks legalisasi kekuasaan penegakan hukum, dijelaskan oleh Mokhtar Kusuma Atmajas dengan slogan "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman". Secara singkat, cara untuk menggambarkan ketiga komponen unsur dalam sistem hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur diibaratkan sebagai mesin. Yang kedua, substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Dan yang ketiga, kultur atau budaya hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Baik atau tidaknya, budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bisa dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus. Kecenderungan studi hukum lebih terfokus kepada pertama aspek hukum sebagai kajian tingkah laku. Dalam konteks ini, hukum masyarakat yang bersifat memaksa dan jika aturan itu dilanggar, maka akan dapat reaksi dan sanksi negatif dari negara. Jadi, hukum dipahami sebagai suatu yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Studi hukum lebih terfokus juga pada pemahaman hukum sebagai realitas sosial. Hukum sebagai kenyataan dapat diamati melalui hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang diterapkan melalui lembaga peradilan. Perilaku melanggar hukum dan perilaku taat hukum sebagai kelompok yang tidak ramah lingkungan karena tidak dirasakan manfaat kehadirannya dalam masyarakat. Selanjutnya, terkait aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Anggia NIM 17 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya mengenai aplikasi psikologi sosial dalam bidang hukum. Di sini, peran psikologi dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai peneliti yang meneliti aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Misalnya, seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan oleh hakim atau juri, perilaku kriminal, dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai profesi psikolog yang memberikan konsultasi psikologi dalam permasalahan hukum. Menurut pendapat Edward, pada psikologi sosial dalam buku Abintoro Prakoso, mengatakan bahwa psikologi hukum adalah suatu kajian terkait sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena dalam hukum. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup psikologi di bidang hukum. Nah, di sini menurut Sujono, ia mengatakan bahwa ruang lingkup psikologi dalam bidang hukum itu ada 4, yaitu yang pertama, segi psikologi terkait terbentuknya norma atau kaidah hukum. Terus yang kedua, kepatuhan atau ketaatan individu terhadap kaidah hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengenai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir adalah psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Nah, selanjutnya masih mengenai ruang lingkup psikologi di bidang hukum, tapi kali ini menurut pendapat Brian. Di sini Brian mengemukakan ada sebanyak 17 ruang lingkup dan subjek bahasan dalam kajian psikologi di ranah hukum. Yaitu yang pertama adalah criminal competence, yaitu kompetensi kriminal. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, pidana mati. Yang keempat, perceraian dan pemeliharaan anak. Yang kelima, pendidikan dan perkembangan profesional. Yang keenam, ingatan saksi mata. Kemudian, penilaian forensik dalam kasus perdata dan pidana, pelanggar hukum yang masih seorang anak-anak, kemudian hukum kesehatan mental, instrumen penilaian psikologis dan forensik, psikologi tentang perilaku kriminal, psikologi polisi dan investigasi, pemidanaan dan penahanan atau pemenjaraan, penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan, proses persidangan dalam pengadilan,
reaksi korban terhadap kejahatan, dan yang terakhir adalah penilaian risiko kekerasan. Nah, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya terkait ruang lingkup psikologi di bidang hukum, menunjukkan tanda bahwa dari suatu perkembangan di dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan hukum, sekaligus juga menunjukkan adanya perkembangan di lapangan studi psikologis. Nah, psikologi di bidang hukum ini tergolong sebagai psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat dan kaitannya dengan hukum. Nah, selain ruang lingkup dan subjek dalam bahasan psikologi di bidang hukum, terdapat pula jenis-jenis pendekatan yang dilakukan terhadap psikologi di ranah hukum dan dikemukakan oleh Blackburn. Ada 3. Yang pertama, psychology in law. Nah, hal ini mengacu pada penerapan-penerapan spesifik bidang psikologi di dalam hukum, misalnya terkait persoalan kesaksian mata, kondisi mental dari terdakwa, dan sebagainya. Artinya apa? Nah, artinya psikologi ini sebagai aplikasi praktis dalam bidang hukum. Seperti psikolog bisa diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan. Adapun contoh dalam bidang ini, misalnya memastikan kesiapan saksi dalam memberi kesaksiannya sehingga tidak ada rasa intimidasi atau terancam, serta dapat juga memastikan kewarasan dari terdakwa sehingga terdakwa dapat memahami dan mempertanggungjawabkan apa yang telah disepakati oleh hukum. Terus yang kedua, psychology and law. Nah, hal ini meliputi bidang psycholegal research, artinya penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa. Nah, yang terakhir, psychology of law. Nah, ini menunjukkan hubungan hukum dan psikologi yang lebih abstrak, di mana hukum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji dalam penjelasan kali ini adalah bagaimana masyarakat itu memengaruhi hukum dan bagaimana pula hukum memengaruhi masyarakat. Selain itu, pada riset psikologi juga membahas tentang isu-isu seperti perkembangan moral dari komunitas atau kelompok sosial tertentu, persepsi dan sikap politik terhadap sanksi pidana, dan isu-isu lainnya. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai peran psikologi dalam hukum. Kita membahas 3 topik terlebih dahulu. Yang pertama adalah peran keilmuan psikologi dalam hukum. Yang kedua adalah peran aplikatif psikologi dalam hukum. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai 3 aspek hukum yang dikemukakan oleh Friedman. Nah, yang pertama itu kita membahas mengenai peran keilmuan. Di dalam hukum sendiri tersebut, psikologi memiliki peran keilmuan. Apa itu peran keilmuan psikologi? Yaitu adalah kemampuan psikologi dalam berperan untuk mengembangkan hukum yang sudah ada, namun berdasarkan pada riset psikologi atau dengan kata lain secara ilmiah. Jadi hal-hal mengenai hukum tersebut yang sudah ada saat ini dikembangkan dalam bidang psikologi, atau bisa dibilang mengembangkan dengan ketentuan psikologi yang ada, tapi secara riset atau secara ilmiah. Jadi bukan berdasarkan teori-teori saja. Kemudian ada peran aplikatif. Pada peran ini psikologi itu lebih berperan pada intervensi pada hukum, atau bisa dibilang psikologi itu lebih ke masuk ke dalam ranah proses hukum, seperti memberi masukan, memberi saran, mengevaluasi, kemudian mungkin menyanggah dan sejenisnya. Masuk kita ke dalam pembahasan 3 aspek hukum yang dikemukakan oleh Friedman. Menurut Friedman sendiri, hukum itu memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah aspek struktur, yang meliputi lembaga-lembaga yang membuat dan juga menegakkan hukum, seperti DPR, seperti polisi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah substansi. Substansi sendiri ini tersebut menyangkut hukum-hukum yang ada, atau bisa dibilang apa yang terkandung dalam hukum tersebut, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum sendiri ini menggambarkan mengenai sikap orang-orang atau masyarakat terhadap hukum yang ada atau sistem hukum yang ada, di mana tingkat atau sikap ini tersebut mencakup kepada rasa kepercayaan terhadap hukum, penilaian terhadap hukum tersebut, pikiran dan juga harapan mengenai hukum tersebut.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran psikologi dalam hukum yang dikemukakan oleh Costanzo. Costanzo sendiri ini mengemukakan bahwa psikologi memiliki 3 peran dalam hukum. Yang pertama adalah psikologi sebagai penasehat, di mana psikologi ini akan memberikan masukan, memberikan saran, memberikan pendapat, dan juga sanggahan mengenai seorang terdakwa atau seorang saksi. Apakah saksi tersebut layak untuk diperdengarkan kesaksiannya, atau apakah terdakwa tersebut berhak untuk berbicara dan sejenisnya, atau apakah terdakwa tersebut pantas untuk datang di pengadilan. Karena kan bisa jadi kayak terdakwanya itu memiliki kelainan mental atau mungkin kelainan psikologis lah, jadi perlu pertimbangan kembali. Yang kedua adalah psikologi sebagai evaluator. Nah, dalam psikologi sebagai evaluator ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi keputusan yang telah dibuat. Jadi kayak ditinjau ulang keputusan yang telah dibuat, apakah benar atau tidak untuk memberikan keputusan tersebut. Juga bisa untuk mengevaluasi kembali agar ketika ada persidangan berikutnya tidak terulang kembali. Jadi kayak pengayaan, ya benar, evaluasi. Itu singkatnya sih. Baik, yang ketiga adalah peran psikologi sebagai pembaharuan, di mana di sini dalam peran ini psikolog diharapkan bisa lebih mengembangkan kemampuannya, pengetahuannya, dan juga peranannya ke dalam ranah hukum. Karena seperti yang kita tahu, istilah hukum itu buta itu benar, namun tentu saja setiap orang itu melakukan sesuatu ada alasannya. Dan dalam psikologi sebagai pembaharu ini diharapkan kayak psikologi seseorang atau motivasi atau latar belakang atau alasan seseorang melakukan sesuatu hal tersebut atau suatu tindakan tersebut itu dapat dipertimbangkan. Dan terlebih di dalam bidang psikologi kita lebih bisa untuk membedakan antara apakah seseorang itu berbohong atau tidak, ataukah seseorang itu menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Karena seperti yang kita tahu di dalam tes psikologi banyak kita mencari tahu hal-hal yang itu berkenaan dengan orang tersebut, namun tunjukkan oleh orang tersebut. Jadi kayak secara tidak langsung orang tersebut menunjukkannya padahal dia tidak ingin. Sekarang kita masuk pada pembahasan peran psikologi dalam proses tahapan penegakan hukum. Maksudnya itu adalah step-step atau langkah-langkah yang dilakukan oleh psikologi dalam proses hukum tersebut, di mana proses hukum tersebut ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pencegahan, di mana pencegahan ini atau maknanya pencegahan bertujuan untuk kita menghindari seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dan secara umum gambarannya itu dapat dilakukan dengan sosialisasi seperti itu. Yang kedua adalah penanganan. Penanganan sendiri ini dilakukan ketika sudah ada seseorang yang melakukan tindakan dan kita perlu untuk melakukan sesuatu terhadap orang tersebut. Terutama contoh singkatnya kayak penangkapan. Cuma di sini dalam penanganannya sendiri psikologi berperan dalam penyidikan atau mengetahui asal muasal atau motivasi atau alasan orang tersebut melakukannya, dan juga pengungkapan. Jadi kita mengungkapkan apa yang benar-benar orang tersebut lakukan, atas dasar apa dan atas dasar tujuan apa dan bagaimana kondisi dia, seperti itu. Yang ketiga adalah pemidanaan atau ketika seseorang sudah memasuki tahap pada persidangan dan juga pengadilan. Nah, pada tahap penyidangan ini psikolog lebih memberikan penjelasan mengenai kondisi pelaku sehingga hakim atau jaksa dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan alat bukti dan sesuai dengan mempertimbangkan alasan, motif atau kondisi pelaku. Dan dalam pemidangan ini sendiri terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori terkait dengan tujuan pemidanaan. Yang pertama adalah teori retributif atau balas dendam, di mana dalam teori ini setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah teori relatif atau tujuan, di mana tujuan dalam pemidanaan ini sendiri yaitu untuk mencegah orang yang melakukan tersebut untuk melakukannya kembali. Jadi kayak kita tuh mencegah buat anak tersebut tuh melakukan repetisi gitu. Jadi nggak diulang lagi apa yang udah dilakuin atau tindakan jahat yang udah dilakuin itu nggak diulang lagi. Atau kadang teori ini sendiri disebut sebagai teori pencegahan.
Namun teori relatif ini atau teori pencegahan ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah pencegahan dan juga penghambat. Di mana pencegahan ini kayak tadi, jadi kayak pelakunya itu diberi sesuatu hal yang dia itu biar bisa mencegah dia buat ngelakuin hal itu kembali. Dan sementara untuk penghambatan, jadi kalau penghambatan itu lebih ke menghilangkan keinginan dari pelaku untuk melakukannya kembali. Jadi bukan berarti gak bakalan dia lakuin, tapi mungkin ketika dia pengen lakuin tuh bakalan ngerasa enggan. Jadi kayak iya atau enggak buat ngelakuin gitu, agak bimbang. Nah yang ketiga adalah teori behavioristik, dimana ya sesuai namanya, teori ini berfokus pada perilaku. Yang di dalam teori ini sendiri dibagi menjadi dua, ada incapacitation theory, di mana pemidanaan harus dilakukan agar pelaku tidak dapat berbuat pidana lagi. Jadi kayak agak ditekan biar pelakunya itu nggak ngelakuin hal yang sama lagi. Itu mirip sama teori tadi yang pencegahan. Terus yang kedua adalah rehabilitation theory. Jadi pemidanaan ini sendiri bertujuan untuk pelakunya itu lebih mudah dalam merehabilitasi. Jadi ketika mereka sudah melalui masa pemidanaan, mereka nggak ngerasa tertekan secara mental atau psikologis gitu, dan mereka bisa rehabilitasi dengan lebih baik. Kemudian tahap keempat adalah pemenjaraan. Dalam tahap 4 ini sendiri lebih ke masa-masa rehabilitasi yang sebenarnya disebutkan tadi. Di mana masa rehabilitasi ini sendiri pelaku lebih ke membangun mental kembali, dan dalam pembangunan mental sendiri bertujuan untuk pelaku itu lebih bisa menerima kenyataan atau masyarakat dan mencegah tindakan pelaku untuk dilakukan kembali. Namun dalam rehabilitasi ini sendiri perlu yang namanya penanganan yang tepat. Jadi ketika penanganannya tidak tepat, atau mungkin pelaku dalam rehabilitasi cenderung tidak diberikan hal yang sesuai, maka bakalan cenderung pelaku tersebut melakukan hal yang sama lagi, karena tadi dia masih kurang bisa untuk menerima kenyataan temu masyarakat, sehingga dia bakalan cenderung untuk berpikir melakukan hal yang sama lagi. Kita akan membahas mengenai kaitan teori psikologi di bidang hukum, di mana dalam bahasan ini kita akan berfokus pada teori lapangan atau field theory yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, atau lebih tepatnya kita akan membahas mengenai teori-teori yang diungkapkan berdasarkan pada teori lapangan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Yang pertama adalah teori tentang hubungan interpersonal atau antar manusia yang dikemukakan oleh Heider. Dan pada teori ini Heider berfokus pada bahwa tindakan seseorang itu didasarkan oleh manusia lain, atau tindakan seseorang itu merupakan asal muasal sebab akibat atau dampak dari interaksi orang tersebut dengan orang lain, atau bisa dibilang kayak interaksi di lingkungan sehari-hari, atau yang biasa juga disebut dengan sebutan common sense dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah teori lapangan tentang kekuasaan dari Cartwright, di mana dalam teori ini Cartwright tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Kurt Lewin, di mana ketika ada seseorang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada kita, dan dalam suatu organisasi atau suatu kelompok untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan, maka biasanya atasan kita akan benar-benar memberikan tenaga sekuat mungkin untuk kita. Jadi kayak kita dipaksa oleh atasan kita untuk melakukan apa yang atasan kita inginkan agar tercapai tujuan tersebut. Tapi di sisi lain kita akan menolak sekuat mungkin mengenai apa yang telah dibentangkan oleh atasan kita. Jadi kayak saling bertentangan gitu ketika memiliki kekuasaan dan kayak saling memaksa atau istilahnya saling menekan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teori kekuasaan dari French. Meskipun namanya sama-sama teori kekuasaan, tapi sedikit berbeda, di mana dalam French ini sendiri lebih memfokuskan atau menitik beratkan pada proses pengaruhi dalam kelompok, di mana khususnya itu pada hal berpendapat
atau perubahan pendapat dan kelompok, dimana kemampuan berpendapat dalam kelompok itu bisa dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan. Jadi kayak hubungan antar apa istilahnya pengurus, antar memiliki kekuasaan lah, antar ketua dengan bawahan-bawahannya bagaimana, seperti itu. Jadi hubungan mereka, kemudian hubungan antara anggota-anggota kelompok, pola komunikasi di dalam kelompok, dan juga hubungan antar pendapat-pendapat dalam kelompok. Jadi lebih ke benar-benar mengenai pengaruh dan mempengaruhinya, bukan berfokus pada kekuasaannya. Karena itu dalam teori Friends sendiri ini, meskipun dinamakan teori kekuasaan sosial, tapi tidak secara langsung atau tidak secara eksplisit membicarakan tentang kekuasaan sosial, karena ya tadi dipengaruhi faktor-faktor tadi. Yang keempat adalah teori tentang kerjasama dan persaingan dari Deutsch. Maaf jika pengucapan salah. Dan pada teori kerjasama dan persaingan ini sendiri akan membahas seperti yang disebut dalam teori, yaitu kerjasama dan juga persaingan dalam kelompok, terutama di mana ketika seseorang bekerja sama dengan tujuan yang sama dan alasan yang sama, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Dan ketika kita bersaing dalam suatu kelompok, meskipun memiliki tujuan yang sama namun dengan cara yang berbeda dan atau alasan yang berbeda, maka akan saling menghambat satu sama lain. Ibarat kata sama seperti kita naik perahu bersama-sama, atau kano atau perahu apapun yang dimana kita butuh untuk mendayung. Ketika anggap saja dalam satu perahu ada 7 orang. Ketika 7 orang tersebut mendayung ke arah yang bersama dengan irama yang bersamaan untuk mencapai tujuan yang sama, maka perahu akan lebih cepat sampai ke tujuan. Tapi ketika ada perselisihan atau persaingan, di mana mungkin ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang yang mengayuh berlawanan arah dengan yang lain, maka perahu akan lebih sulit sampai. Apalagi jika ketujuan tersebut mengaruh atau mendayung ke arah yang saling berlawanan, sehingga mungkin perahu tersebut hanya akan berputar dan akibatnya hanya akan mengikuti arus, sehingga tidak akan sampai ke tujuan yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah bersedia untuk menyaksikan dari awal hingga akhir dari video. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang masih dibingungkan, saran ataupun masukan, dapat disampaikan ketika kita masuk ke dalam sesi diskusi. Untuk teman-teman yang bukan berasal dari psikologi, boleh sekali untuk memberikan tambahannya di kolom komentar bawah. Dan teman-teman psikologi kelas sekalipun juga tetap diperbolehkan untuk menggunakan fitur komen untuk saling berkomunikasi dan saling menambah wawasan kita masing-masing. Baik, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.